Halo, kembali lagi di vlog Irman Novriandi. Kali ini kita akan membahas mengenai Kubicos TAS, mengenai bagaimana cara mengimpor file gambar yang berasal dari format JPEG ke dalam Kubicos TAS. Oke, masuk ke dalam modul Identify, kemudian masuk ke dalam Import Picture. Klik Import Picture, kemudian cari file JPEG di dalam PC Anda, kemudian klik Open. Setelah file gambar yang berasal dari format JPEG ini terbuka, yang pertama kali kita perlu lakukan adalah kita perlu menskalakan gambarnya terlebih dahulu. Klik Scale Picture, kemudian klik pada gambar yang sudah terbuka ini, klik kanan, kemudian buat suatu garis acuan yang biasanya berdasarkan dimensi garis terpanjang yang ada di gambar JPEG ini. Contohnya adalah dari gambar terpanjang ini. Oke, kita lihat berapa panjangnya. Kita bandingkan dengan gambar yang tertera pada gambar, samakan angkanya dengan yang tertera pada gambar. Oke, setelah proses skalanya selesai, kita bisa mengecek apakah gambar ini sudah sesuai skalanya dengan menggunakan fungsi measure distance untuk mengecek jaraknya apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada gambar atau belum. Oke, setelah jaraknya sesuai, sekarang bisa kita lanjutkan dengan mulai membuat axis grid. Axis grid akan menjadi referensi acuan untuk superimpose ke lantai-lantai di atasnya. Kalau diperhatikan di gambar ini, kita memiliki 4 axis grid ya, di kiri, kanan, atas, dan bawah. Pada elemen tree sebelah kiri, klik pada axis grid, kemudian klik pada elemen list, new orthogonal axis grid. Kemudian pada axis grid ini, masukkan semua notasi jarak axis grid, baik itu untuk bottom, top, left, dan right, disesuaikan dengan yang tertera pada gambar kerja. Setelah selesai mengetik semua axis grid yang berdasarkan gambar itu, klik pada OK, kemudian axis grid yang sudah selesai dibuat, kemudian bisa digeser menggunakan fungsi move dan disesuaikan dengan axis grid yang ada pada gambar. Oke, setelah axis grid-nya udah berhasil kita buat, sekarang bisa kita mulai dengan menggambar model elemen
dengan elemen yang paling bawah. Di dalam hal ini adalah elemen file. Karena kita tidak memiliki detail drawing mengenai file ini, kita bisa mengukur secara manual menggunakan laser distance untuk mengetahui luas penampang dari file ini, panjang kali lebarnya. Oke, setelah kita mengetahui panjang kali lebar dari file ini, kita bisa membuat elemen dari file ini. Masuk ke elementary sebelah kiri, ke bagian fondasi, klik di bagian file, kemudian klik pada new rectangular file. Oke, masukkan section length dan section width-nya berdasarkan hasil yang kita ukur sebelumnya. Oke, setelah selesai, gunakan fungsi point pada draw untuk menempatkan file sesuai pada posisi di gambar. Oke, setelah kita berhasil menempatkan menggunakan point semua file berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat tampilan 3 dimensi dari file ini menggunakan fungsi 3D View. Oke, dari hanya gambar tampak atas seperti tadi, kita sekaligus mengenerate 3 dimensinya juga. Setelah puas melihat tampilan 3 dimensinya, kita bisa lanjut ke proses calculate. Setelah proses calculate selesai, kita bisa gunakan fungsi view quantity by category untuk melihat recap quantity dari file ini. Di sini kita bisa lihat semua quantity yang dihasilkan di file ini, baik itu volume, luas galian, jumlah, rasio besi, dan lainnya. Oke, setelah berhasil mendapatkan quantity dari file, kita lanjut ke elemen berikutnya, file cap. Kita bisa mengukur secara manual seperti halnya yang kita lakukan ke file tadi apabila kita tidak memiliki gambar detail dari file cap ini. Atau apabila Anda merecap jenis file cap ini termasuk dengan dimensinya di dalam tabel Excel, kita bisa gunakan fungsi elemen schedule ini untuk mengimpor tabel elemen yang berasal dari Excel ke dalam TAS. Cari filenya dan buka dari PC Anda. Oke, setelah terbuka yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi judul kolomnya dan jenis barisnya. Dan akhiri dengan mengklik Identify.
Setelah mengklik Identify, akan disebutkan berapa jenis file cap yang ada berdasarkan tabel Excel tadi. Oke, kemudian Anda bisa ke elemen tree di sebelah kiri, klik pada bagian file cap, kemudian di elemen list akan tertera semua jenis file cap berdasarkan tabel Excel tadi. Oke, klik pada salah satu jenis file cap, kemudian gunakan fungsi point draw dan letakkan sesuai dengan file cap tipe masing-masing. Oke, lakukan draw menggunakan fungsi point untuk setiap tipe file cap di semua lokasi file cap yang ada pada gambar ini di lantai ini sampai semuanya terisi.
Setelah semua file tab Anda isi menggunakan fungsi draw point, Anda sekarang bisa melihat tampilan 3 dimensinya, tentu saja menggunakan fungsi 3D View. Dari tampak atas ini, kita generate juga tampilan 3 dimensi. Lanjutkan dengan mengklik fungsi Calculate dan View Quantity by Category untuk melihat recap quantity yang sekarang sudah terdiri dari file tab dan file. Semua quantity akan dihasilkan secara simultan sekaligus. Oke, kini Anda udah tahu dasarnya, lakukan hal yang sama untuk semua elemen yang ada di gambar ini. Kemudian nantinya Anda akan bisa lakukan juga untuk lantai-lantai berikutnya. Oke, cukup sampai sekian video saya kali ini. Klik like dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan video saya mengenai Cubicos berikutnya. Terima kasih.